Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan adil kata linu bajuramin kasaruga bahasa ingat jatuh kata. Oke, bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi di Etnografi Asia Tenggara kali ini, dan kita akan coba membahas mengenai budaya di Asia Tenggara ini secara global, secara Asia Tenggara, kita lihat dalam konteks tanpa batas negara, tapi hanya dibatasi oleh Asia Tenggara. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang menjadi, ya mungkin apakah itu ketertarikan saya, ataupun ya karena mungkin ketika saya tawarkan kita akan membahas apa, oke lah saya yang akan memulai untuk ketertarikan saya tentang Asia Tenggara ini. Apa sih yang kali ini saya tertarik dengan Asia Tenggara, karena beberapa ingatan-ingatan lain mengenai Asia Tenggara ini. Oke, kita coba. Saya mencoba ini walaupun ini untuk teman-teman di antropologi, kita bahas secara kultural, tapi di sisi lain ketika saya mengatakan itu Asia Tenggara, kita tidak lepas dari dimensi keruangan, sehingga siapapun yang memang menyukai atau meminati ya, geografi budaya juga terbuka di sini. Oke, tapi ini paling tidak hanya untuk memicu mata kuliah yang kita akan melakukan di Google Meet nanti. Ini pemicu diskusi kita, jadi ini video ini mungkin akan sangat pendek, dan nanti kita di diskusinya kita akan berkembang lebih bebas lagi. Oke, di sini kenapa kok hantu di sini saya atau makhluk halus atau apapun itu adalah kita lihat bukan sebagai suatu entitas di sini, namun sebagai sebuah konstruksi di mana itu ada semuanya dalam pemikiran kita, dalam wacana kita, baik itu konstruksi secara pribadi ataupun konstruksi secara sosial. Bahkan di sini konstruksi yang akan coba kita lihat itu di kepala orang-orang kita dan juga orang-orang Asia Tenggara. Jadi di sini kita coba konstruksi itu kita lihat dari pendekatan kebudayaan dan rasional keuangan. Oke, kita langsung saja pada slide berikutnya. Nah, di sini ini saya ungkapkan secara tertulis daripada biar kita gunakan sebagai patokan untuk awalnya. Jadi mengapa kita akan membicarakan hantu di sini, dan apa relevansinya? Apakah kita akan bertahayul? Tidak, kita coba membicarakan ini budaya di Asia Tenggara, atau kita tarik ini pada konteks folklore di Asia Tenggara juga oke. Nah, awalnya memang saya tidak tahu kita atau saya sendiri ini, kita pastilah tahu sering nonton TV, YouTube dan lain sebagainya, atau bahkan mengobrolkan banyak sekali wacana tentang ya cerita, rumor, film horor tentang hantu dan sesuatu yang menakutkan, menakut-nakutin, dan konon kabarnya juga mengganggu manusia. Oke, cerita-cerita atau wacana tersebut memang ya mungkin beberapa mayoritas di antara kita masih muncul, dan sering ya ketika kita ngobrol, gosip, atau kadang-kadang kalau enggak cerita hantu itu salah satu menjadi cerita yang mengasihkan, ada rasa takut gimana, mancing adrenalin dan lain sebagainya, atau setelah nongkrong nggak berani pulang, lalu kita akhirnya kemudian ngobrol sampai pagi, nunggu hari terang karena takut. Itu beberapa hal yang pernah saya alami dulu ketika masih sering ngobrol dengan teman-teman berlaga jagoan metafisik, berlaga pemberani bikin cerita horor, tapi akhirnya kita semua tidak berani pulang ke rumah. Oke, di sini kemarin ya ketika ini sering sekali cukup bukan ganggu, sering kali terlintas. Seperti misalnya ketika saya mengatakan bahwa banyak sekali genre film horor
yang mungkin horor Eropa, horor Amerika, film horor Indonesia, lalu kemudian beberapa yang mulai sering beberapa kira-kira 10 tahun terakhir ini sering juga pernah menjadi sering muncul film-film Thailand, film-film horor Thailand. Nah, ketika kita nonton film horor Barat, nonton film horor yang Eropa ataupun buatan Amerika, itu mungkin biasa aja, bahkan kadang-kadang terasa seperti lucu dan lain sebagainya. Nah, namun demikian ketika kita nonton film horor Thailand atau saya nonton film horor Thailand, itu suasananya ngena banget. Mungkin karena setting di belakang itu kita sering bahwa film Indonesia itu walaupun tekniknya kurang bagus tapi cukup menakutkan, dan itu saya sering menonton itu sejak kecil, nonton sambil tutup mata karena takut, dan sering kaget dan diselingi lucu-lucuan, dan juga tentu saja bumbu-bumbu sensualitas juga muncul di sini. Nah, di sini pertama saya ketika nonton film Thailand itu setting pohon bambu, pohon pisang itu mirip sekali dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Rumput semak-semaknya hampir mirip karena sama, dan akhirnya saya rasa itu kenapa menjadi menakutkan, karena itu sangat-sangat familiar atau dekat dengan kita, atau masih rasanya setting itu masih di wilayah Asia Tenggara ini. Setting lingkungannya, kebun-kebunnya, rumpun bambunya, kebun-kebun pisangnya, itu masih sangat akrab dengan kita. Dan memang istilah konstruksi atau sesuatu yang kita bayangkan tentang sesuatu yang menakutkan itu ada pada konteks setting seperti pohon pisang dan rumpun bambu tersebut. Nah, itu dalam film Nang Na itu juga waktu itu saya sangat cukup menakutkan. Nah, di sini film tentang Nang Na ini mungkin tidak khusus tentang film Nang Na ya, tapi di sini hantu-hantu beberapa di antaranya itu saya melihat. Nah, nanti ternyata jenis-jenis hantunya tidak seperti yang saya pikirkan di sini ya, di film Nang Na, tapi ada beberapa jenis lain. Nah, yang pernah saya lihat di film Nang Na itu sosok hantu yang dia terlihat hantu, hanya terlihat kepalanya, lalu kemudian tenggorokan dan lambung, semua isi perut dalam tubuh itu melayang, dan dia lepas dari tubuhnya. Nah, beberapa di antaranya ini terutama ketika saya sudah di Kalimantan Barat ini, ketika saya sudah di Pontianak baru agak mulai yang mengingatkan film itu, seperti ketika saya di daerah Ketapang, saya waktu itu saya ke sana dan sedang musim atau muncul wacana atau muncul rumor dan lain sebagainya bahwa di sana ada beberapa hantu penanggal di Ketapang disebut penanggal, dan di beberapa media sosial teman saya menyebutkan bahwa ada hantu semacam itu juga muncul di mana atau sedang dibicarakan, itu disebutnya Palasik. Lalu di sisi lain saya pernah mendengarkan itu, pertama saya mendengar itu di Kalimantan, di Kalimantan Tengah pada waktu itu istilah-istilah kuyang, dan kemarin beberapa kali ketika diskusi dengan ngobrol-ngobrol tentang teman di antropologi, ya ternyata ada istilah kuyang. Nah, di sini penggambarannya ini di sini kenapa saya menjadi tertarik dan menjadi tertarik karena penggambaran dari entitas ini memiliki kemiripan, atau bahkan beberapa di antaranya memiliki kesamaan antara etnis Thailand, etnis Melayu yang ada di Sumatera atau Kalimantan, dan juga di penggambaran dari etnis Dayak juga di sini. Nah, ada satu lagi, dan itu ternyata karena ketika kemarin saya sempat buka-buka dari website ini juga ternyata kuyang Palasik ataupun penanggal ini
ini ternyata juga konon kabarnya Lea ada yang wujudnya seperti itu, karena selama ini yang perwujudan Lea itu seperti raksasa dan lain sebagainya. Tapi yang dari etnis Bali pun ada wujud wujud semacam entitas kenampakan atau fenomena bahwa wujudnya pun sama, jadi kepalanya lepas lalu kemudian terbang ke sana kemari, lalu bagian dalam tubuhnya itu ikut terbang melayang bersama kepalanya. Oke, lalu di sini tadi mengapa saya akhirnya menarik itu menjadi sebuah wacana yang menurut saya menarik di sini, karena di sini kita membatasi atau kita melihat bahwa Asia Tenggara kita memiliki kita berada di wilayah Asia Tenggara dalam arti konteks kajian ini merupakan konsep keruangan. Jadi di sini secara fisik, secara keruangan atau kewilayahan di sini terdiri dari beberapa wilayah politis, yaitu negara. Jadi ada mulai dari Myanmar, Burma, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan beberapa yang lainnya. Kemudian di sini posisi kita dalam melihat etnografi ini, kita melihat beberapa, apapun karya itu memang belum tentu karya etnografis, tapi ketika itu kita lihat dalam konteks budaya dan kebudayaan tentang kaitannya dengan etnis tertentu, memang mungkin referensi kita memang konstruksi yang kita bangun tentang hantu dan lain sebagainya, memang referensinya belum tentu pengalaman pribadi, tapi sebuah wacana, obrolan, beberapa film yang itu ternyata mengakar cukup kuat, sehingga ketika kemarin terakhir ada isu mengenai babi ngepet yang dilepaskan, hoax dan rekayasa babi ngepet yang seekor anak babi yang dibeli online dan kemudian dilepas dan lain sebagainya, itu semua sangat-sangat make sense bagi kita, seakan-akan itu semua sangat-sangat masuk akal, karena kita memang sudah beberapa konstruksi itu memang sudah tertanam di kepala kita dan menjadi sesuatu yang menarik, tentu saja menjadi sesuatu yang mengundang mengundang perhatian kita, dan terus kita ikuti mulai dari berita, YouTube-nya dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini secara holistik antara ruang dengan manusia atau kita dengan tempat konteks kita berada, itu memang tidak kita lepaskan, baik itu juga antara kita manusia yang memiliki konstruksi, memiliki ide, memiliki beberapa hal dalam pemikiran kita, itu juga kita berada pada suatu tempat tertentu dan kita berproses pada periode-periode atau konteks waktu tertentu dari mulai dulu sampai kini, dan itu seringkali kita lihat sebagai konteks historisnya. Nah, coba kita dalam diskusi ini nanti, dalam diskusi baik itu di dokumen atau nanti mungkin di komen, itu kita asumsikan bahwa hantu di sini merupakan konstruksi dalam pikiran kita. Memang segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita punya bayangan tertentu, kita punya persepsi tertentu, kita punya referensi tertentu, beberapa kita punya pengalaman tertentu, baik itu real dari film, dari novel, dari buku pembicaraan ataupun mimpi mungkin, ataupun apapun pengalaman pribadi kita, dan ini bukan yang kita bahas, bukan sebagai sebuah entitas tentang apa itu hantu benar atau salah, dia ada atau tidak, bukan itu yang akan kita diskusikan nanti, walaupun kita pastinya akan mengobrolkan akan membahas itu nanti pada saat kita diskusi. Dan pertanyaan awal kita yang dapat disederhanakan tentang di sini ada typo. Sebetulnya pertanyaan awal pemicu diskusi ini, apa yang kita pikirkan tentang hantu, dan itu apakah itu menjadi sesuatu yang menarik kita diskusikan ketika mengapa di wilayah Asia Tenggara ini memiliki berbagai macam kemiripan. Sebetulnya banyak kemiripan, dan apakah pemikiran itu memang berasal, memang merupakan sebuah proses difusi, ataukah
proses apa, apakah proses kultural seperti apa, dan itu nanti yang akan kita bahas. Nah, sementara ini sedikit yang dari beberapa hal yang sudah cukup lama, misalnya dari Clifford Geertz. Sebetulnya ada beberapa tambahan lain mengenai ini mengenai tentang beberapa konsep hantu yang ternyata tidak berasal dari kultur kita. Cuma saya tidak bisa merumuskan itu semua, karena nanti mungkin akan kita bicarakan dan akan saya tunjukkan beberapa link yang cukup bisa kita gunakan teman-teman. Pertama, kita akan yang kita beranjak dari konsep dari seorang antropolog yang memang juga cukup salah satu idol saya, yaitu Clifford Geertz di sini. Ini dalam penelitiannya sekitar tahun 50-an dulu, ya, selain berbagai macam, karena penelitiannya juga holistik, itu muncul pengkategorian tentang makhluk halus yang memang ada di yang ada di Jawa gitu. Nah, istilah di sini ada, pertamanya adalah istilah memedi. Memedi itu dari kata wedi atau takut ke bahasa Jawanya, atau sesuatu yang menakut-nakutin. Nah, ini banyak sekali variannya, dan dia hanya menakut-nakutin saja. Jadi sering membuat seperti jump scare gitu, tiba-tiba muncul, tiba-tiba wah gitu kan. Nah, ini salah satu, dan hal yang paling legendaris dan paling cukup di antara kita yang paling cukup familiar dan cukup sangat berkesan, ya, seperti wujud yang berada dalam wujud dalam beberapa, salah satu wujud yang paling legendaris, yaitu seperti yang bisa anda lihat di salah satu memedi. Lalu kemudian, nah ada kalau memedi tadi mau nakut-nakutin, lalu kemudian di sini ada yang kedua. Geertz mengatakan dia ada hasil dari wacana di masyarakat Jawa, itu ada lelembut. Jadi dia lelembut ini bisa kita langsung katakan makhluk halus, dari kata lembut sesuatu yang halus, jadi makhluk halus, dan ini biasanya membuat kesurupan. Nah, kemudian ada kategori yang ketiga di sini, Toyo. Ini hampir kayak fenomena kemarin tapi ngepet. Jadi ini semacam makhluk halus atau entitas tertentu yang dimanfaatkan orang lain untuk mencuri uang, untuk mencari uang. Jadi ada beberapa, misalnya untuk demi kekayaan, demi kekayaan pemiliknya. Lalu kemudian ada istilah demit. Demit itu semacam penunggu tempat tertentu, entah itu sebuah pohon besar, rumpun bambu, rumah besar, dan lain sebagainya, dan ini ada berbagai macam konsepsi di sini, ya. Kabarnya, wujudnya. Nah, dan demikian istilahnya, karakteristiknya lebih jahat dibandingkan satu yang kelima ini, yang disebut danyang. Danyang juga penunggu, tapi istilah penunggu ini juga dikatakan dari sesuatu yang berkaitan dengan cikal bakal dari suatu tempat, biasanya di desa tertentu, di tempat tertentu, dan dikatakan semacam roh pelindung dan lain sebagainya. Dan ini jauh lebih positif dibandingkan demit tadi. Kalau semacam demit itu lebih ganas, lebih juga mengganggu, dan biasanya kalau berkaitan dengan ilmu hitam, itu biasanya demit. Sementara kalau untuk danyang biasanya lebih banyak dihargai oleh, atau istilahnya bisa katakan leluhur cikal bakal itu lebih ke arah danyang di sini. Oke, berikutnya kita coba lihat hantu yang ada, atau berbagai entitas yang menjadi wacana di Thailand. Nah, di sini ternyata yang kemarin ini namanya Krasue, yang saya katakan
Pakeviuna Darsal dengan Puyang Palase Penanggal, lalu kemudian apa namanya dikatakan Lea dan ya apa namanya seperti ini yang kemarin. Kemudian nah ini kalau untuk yang difilmkan di Nangma ini adalah ternyata Mainak Prakano, apa namanya ini sebuah cerita atau legenda yang oke, kita tadi ya ini wujudnya saja, dan konon kabarnya ini adalah sebuah ilmu seperti apa namanya seperti ilmu, dan di sini sama mereka seperti vampir menghisap darah atau memangsa apa namanya anak-anak kecil dalam kandungan. Nah sementara di sini juga apa namanya merupakan seorang yang meninggal karena proses melahirkan, dan ketika suaminya pergi dan tidak tahu pulang dan dikira masih hidup, ternyata dia adalah seorang apa namanya seorang hantu, sudah menjadi apa namanya sudah menjadi hantu. Nah ini juga kaitannya dengan vampirisme juga. Dia menghisap darah, lalu kemudian apa namanya berada di hutan-hutan di Thailand sebagai Tikong Koi. Pitaku, pi kayaknya di sini artinya hantu. Di sini ada hantu buta dengan mata kosong, matanya bolong, horor pokoknya. Nah ini namanya Pret, hantu yang konon kabarnya tinggi, kurus, mulutnya kecil seperti lubang jarum. Lalu kemudian di Taitung, hantu gentayangan, orang-orang Malang yang meninggal dunia dengan cara tak wajar dan dibunuh, tenggelam dan lain sebagainya. Oke, di sini kalau kita lihat ada beberapa sumber, kemarin saya nonton di salah satu YouTube bahwa beberapa hantu yang menggunakan daster putih seperti misalnya kuntilanak dan lain sebagainya itu bukan berasal dari Indonesia, dan besok akan kita bahas saja secara langsung dari mana asal mereka, dan juga nanti kita bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, itu kira-kira gambaran awal saja. Nanti kita bisa bicarakan tentang konstruksi wacana tentang babi ngepet, lalu kemudian asal usul kuntilanak dan bagaimana mereka memiliki kemiripan tertentu, seperti misalnya mereka perempuan, mereka menggunakan daster, mereka meninggal karena korban kekerasan, mereka meninggal karena karena mengalami pelecehan dan kemudian dibunuh. Dan ini semua nanti kita akan bicarakan dalam konteks selain konstruksi tersebut, itu semuanya nanti juga akan muncul bahwa ini merupakan salah satu bagian dari mekanisme kontrol sosial juga. Tentang apa itu kontrol sosial kita diskusikan besok di mata kuliah Etnografi Asia Tenggara jam 1 di Google Meet. Oke, saya rasa itu dulu sebagai pemicunya. Saya cukupkan sekian, dan saya sebetulnya akan memberikan video pendek tapi ternyata lebih dari 20 menit juga. Jadi di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, adil katalino bajuramin kasaruga basengat bajubata. Salam selalu dan sampai jumpa lagi dalam diskusi besok siang. Oke, terima kasih.